Razani ST dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 September 2023 akan dilaksanakan sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang kekerasan dalam rumah tangga atas nama terdakwa Emil Mirazani ST. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Siap, Majelis Hakim. Sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga nomor 123 garing PID titik KDRT garing 2 garing 2023 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis 28 September 2023 atas nama terdakwa Emil Mirazani ST dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil terdakwa dan hadapkan ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, saya akan berkata sejujurnya. Semoga Allah memberkati. Nama lengkap, M. Hilmi Razani ST. Umur 28 tahun. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 31 Juli 1965. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan manajer perusahaan. Alamat Jalan Sabar nomor 23, Kecamatan Payung Sukaki, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah sudah menyelesaikan surat kuasa? Sudah, Yang Mulia. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara. Sudah, Majelis Hakim. Penuntut umum silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Majelis Hakim. Surat dakwaan. Yang pertama, identitas terdakwa. Nama lengkap Muhammad Hilmi Razani. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 31 Juli 1995. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Sabar nomor 23, Kecamatan Payung Sukaki, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Agama Islam. Pekerjaan manajer perusahaan. Pendidikan S1 Teknik. Yang kedua, penahanan. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh penyidik Polsek Labu Baru Timur 22 September sampai 23 September 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Labu Baru Timur 25 September sampai 26 September 2023. Yang ketiga, dakwaan primer bahwa ia terdakwa Muhammad Hilmi Razani pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar pukul 1 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023
bertempat di ruang makan rumah terdakwa berada di Jalan Sabar, nomor 23, Kecamatan Pringskaki, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Riau. Telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan. Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai dimaksud dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban Vanessa Grace mengalami luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa dengan korban memiliki hubungan perkawinan, yakni terdakwa adalah suami yang sah dari korban sejak 14 Februari 2020 sebagaimana dinyatakan oleh putusan akta nikah nomor 70/10/2/2006 tertanggal 14 Februari 2020. Selama perkawinan, hubungan antara terdakwa dengan korban tidak begitu harmonis dan kadang-kadang menjadi pertengkaran. Kemudian puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga antara terdakwa dengan korban adalah ketika terdakwa terlibat adu mulut dengan korban hingga menyebabkan KDRT pada tanggal 20 September 2023. Selama perkawinan, terdakwa sebagai suami juga jarang memberikan pemenuhan pokok rumah tangga pada korban sebagai istri. Kemudian pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar pukul 1 WIB, korban sedang makan siang dengan terdakwa di mana CCTV menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Pada awal korban menyebutkan bahwa ada dugaan perselingkuhan dengan sekretaris si terdakwa. Terdakwa yang tidak terima terhadap penuduhan si korban menyebabkan terdakwa mencaci maki korban dan terjadilah aksi pemukulan dan adanya aksi pencekikan pada korban. Kejadian itu disaksikan langsung oleh saksi Rifa sebagai ART di rumah mereka. Saksi Rifa langsung menghampiri korban dan meminta bantuan oleh saksi Anissa sebagai saudara dari korban yang baru pulang dari perkuliahan. Bahwa pada surat visum et repertum atas korban Vanessa Grace nomor 153/4.714/4/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Dr. Muhammad Zikri Sofa disimpulkan sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, telah diperiksa seorang perempuan dewasa umur 28 tahun yang bernama Vanessa Grace mengalami luka berat dengan kondisi memar pada pelipis kiri, pinggang bagian kanan, dan pada bagian leher. Juga terdapat luka lecet pada bagian lengan bawah kanan. Yang kedua, beberapa jenis-jenis luka pada nomor 1 di atas diakibatkan adanya tindakan kekerasan berupa penamparan pada pipi kiri dan kanan korban, pemukulan pada wajah bagian kiri korban sehingga menyebabkan adanya lebam di pelipis kiri korban. Terdakwa juga melakukan pencekikan sehingga menyebabkan lebam di sekujur leher korban. Dilakukan penurunan terhadap korban hingga korban pingsan dan ada lebam di bagian pinggang korban. Yang ketiga, berdasarkan jenis-jenis luka korban pada nomor 1 dan unsur-unsur luka pada nomor 2, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tangan kosong dan dihantam oleh benda tumpul. Yang keempat, bahwa semua tindakan kekerasan fisik yang terdapat di tubuh korban dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam oleh pidana dalam pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, JO pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pekanbaru 25 September 2023, Jaksa Penuntut Umum Franciscus Arya SH.MH. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Ngerti yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Sudah, Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan barang bukti berupa rekaman suara, rekaman CCTV, surat visum, foto luka korban, dan 3 saksi yang terdiri dari korban, asisten rumah tangga terdakwa, dan saudara korban. Tunjukkan barang bukti saudara terdakwa. Penuntut hukum, silakan.
Terima kasih Majelis Hakim. Kamu ngapain masuk ruang kerjaku? Aku cuma mau ngambil ke rumahnya. Itu kertas itu kok asal? Iya, kalau aku nggak sengaja saya bawa sebenarnya aja ya. Ya udah, nggak usah beresin berkas-berkasku, nanti mau jadi berantakan. Nggak apa-apa kok, biar sini ya. Kamu udah dari aku nggak sih? Nggak usah, dasar cewek tak benar. Ada yang nelfon. Zara, dari siapa ya? Kamu ngapain cek-cek HP aku? Tadi ada yang nelfon. Ini Zara, dari siapa? Dia Zara, dia sekretaris aku. Paling mau bantu urusan pekerjaan. Iya, tapi kok anak-anak pada waktu ini sih? Ya terserah aku dong buat nama kontaknya apa. Ya, tapi kan nggak wajar. Ya terus kenapa? Dia kan lebih bisa diandalkan daripada kamu. Dia kan lebih cantik daripada kamu. Kamu kayak kamu, beresin berkas aja nggak bisa. Dasar cewek kampungan. Gak usah lagi cek HP aku. Udah pergi sana. Jadi aku mau sesuatu. Kamu udah bilang apa mengenai barang-barang kamu itu? Karena aku udah jelasin kemarin. Kalau Zara itu cuma sekretaris aku. Kamu jangan bohong lagi. Aku udah tahu semuanya sejak kamu sama dia. Apa sih kamu? Aku belum ngomong. Kamu jangan lagi diri dari masalah. Aku udah sekarang. Mulai keterlaluan kamu ya. Berani kamu bentak aku. Justru aku itu suami kamu. Kalau aku bilang nggak ada, ya nggak ada. Ngerti? Mau ngelas apa lagi kamu? Kamu tuh tahu diri dong. Kamu cuma orang genahan. Bersyukur aku tuh nikahin kamu. Cukup ya, ini cukup. Aku gak akan lagi sifat kayak gini. Biar aku disenang perempuan, tapi aku juga berhak untuk hidup tenang. Apa kamu bilang? Bilang sekali lagi, ayo bilang. Aku gak mau lagi tinggal di sini. Aku mau keluar dari rumah ini.
Dasar istri gak ketahuan lu. Biasanya cuma nangis terus. Udah dikasih hati minta jantung. Kamu kira keren kamu kayak gitu? Ibu, bangun bu, ibu. Astaga, panas. Kamu kenapa? Ini kenapa mbak? Ibu pingsan. Tadi habis ketemu sama bapak. Cepat tentang ambulan. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum. Sudah mulia. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi ke ruangan sidang. Petugas, hadapkan para saksi ke ruang sidang. Siap. Para saksi, siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara korban, Vanessa Grace, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 6 November 1995, umur 28 tahun, kerja ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat saudara Jalan Sabar nomor 23 Kecamatan Koyongkaki, Kelurahan Maratu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara semenda? Ya, saya sering. Saudara Rifa Zahra, tempat tanggal lahir Medan 17 Januari 1987, umur 36 tahun, kerja asisten rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat saudara Jalan Teratai nomor 24 Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Bina Bangsa, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada yang mulia. Saudara Anissa Tanzil, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Oktober 2000, umur 23 tahun, pekerjaan atau status mahasiswa, jenis kelamin perempuan, alamat saudara Jalan Bunga Kertas nomor 35, Kecamatan Tampan, Kelurahan 5, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada yang mulia. Para saksi sebelum memberikan keterangan akan disumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi siap untuk disumpah? Siap majelis hakim. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 291 Undang-Undang 1/2023. Yang tertulis, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan ke dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Apakah para saksi mengerti? Mengerti majelis hakim. Penuntut umum, saksi mana dahulu yang akan diperiksa? Sesuai keterangan dalam BAP yang mulia. Saudara Vanessa Grace, saudara tetap di tempat. Kepada saksi yang lainnya, silakan meninggalkan ruangan sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali.
Namun, sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Silakan. Kepada saudara Vanessa Grace, coba saudara jelaskan keberadaan Anda pada saat insiden terjadi dan bagaimana kronologi saat kejadian itu berlangsung yang Anda alami. Baik Yang Mulia, beberapa hari ini saya mendapati suami saya mulai tersinggung dengan asisten pribadi di kantoran. Pada tanggal 1 September 2023, saya melihat ada panggilan masuk yang kontaknya bernama Bara. Saya bertanya baik-baik pada suami saya, namun ia meresponnya dengan mencaci maki saya, lalu mendorong saya ke siku meja sehingga mengenai belakang pinggang saya. Lalu saya berinisiatif untuk merekam semua percakapan saya serta kesemakian itu. Pada tanggal 7 September 2023, saya mendapati percakapan mereka, lalu saya foto sebagai bukti. Lalu pada tanggal 20 September 2023, saya bertanya kembali kepada suami saya. Saat itu kami sedang makan siang. Ia merespon pertanyaan saya dengan ia memukul saya, ia mencekik saya, lalu dia mendorong saya hingga saya tidak sadarkan diri. Sejak saat itu, saya tidak mau lagi bertemu dengan suami saya. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara Vanessa Grace. Tugas hadapkan saksi berikutnya ke ruangan. Siap. Kepada saudari Fazara, coba jelaskan keberadaan Anda pada saat insiden terjadi dan bagaimana kronologi saat kejadian berlangsung yang Anda saksikan. Yang Mulia, pada saat kejadian saya sedang membersihkan rumah, tepatnya di ruang keluarga. Lalu saya mendengar keributan yang berasal dari dapur. Saya mengintip, ternyata Bapak Hilmi sedang bertengkar hebat dengan Ibu Vanessa, sehingga Bapak Hilmi melakukan kekerasan dan saya takut untuk mendekati Ibu Vanessa dan menolongnya. Saya melihat Bapak Hilmi menusuk Ibu Vanessa, sehingga Ibu Vanessa jatuh, dan sedangkan Bapak Hilmi meninggalkan Ibu Vanessa begitu saja. Lalu saya berlari ke tempat Ibu Vanessa yang sedang tergeletak di lantai. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Penuntut umum silakan panggil saksi berikutnya ke ruangan. Petugas, hadapkan saksi berikutnya ke ruang sidang. Siap. Kepada saudara Anissa Tanjil, coba saudara jelaskan keberadaan Anda pada saat insiden terjadi dan bagaimana kronologi saat kejadian berlangsung yang Anda saksikan. Baik Yang Mulia, saat saya pulang dari kampus dan saat saya masuk ke dalam rumah, saya mendapati Vanessa yang tergeletak di lantai dengan memar di sekujur tubuhnya dalam keadaan pingsan. Lalu saya bertanya kepada Mbak Rifa apa yang sebenarnya terjadi, dan Mbak Rifa berkata bahwa sebenarnya Ibu Vanessa telah bertengkar hebat dengan Bapak Hilmi, dan dengan cepat saya menyuruh Mbak Rifa menelpon ambulan. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah, Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan satu orang saksi, Majelis Hakim. Penasihat hukum silakan dengan saksi-saksi saudara. Terima kasih, Majelis Hakim. Tugas, hadapkan para saksi ke ruang sidang. Siap. Apakah saudara sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Majelis Hakim. Tunjukkan kartu identitas saudara.
Saudara Zara Fatalina, tempat tanggal lahir Pekanbaru 28 Mei 1997, umur 26 tahun, pekerjaan pegawai perusahaan, jenis kelamin perempuan, alamat saudara Jalan Kejora nomor 76, Kecamatan Bungaharum, Kelurahan Selamat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Para saksi sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah, tetap bersedia untuk disumpah. Bersedia Majelis Hakim. Ikuti baca atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya akan berkata sejujurnya. saya akan berkata sejujurnya. Semoga Allah memberkati. Semoga Allah memberkati. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, kenal Majelis Hakim. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada Majelis Hakim. Apa hubungan Anda dengan saudara terdakwa? Saya dengan Bapak Hilmi adalah rekan kerja di mana Bapak Hilmi sebagai manajer dan saya sekretaris pribadinya. Apakah saudara memiliki hubungan khusus selain hanya sebatas teman kerja? Saya memiliki kedekatan yang lebih dengan Bapak Hilmi. Saya selalu mendengarkan cerita keluh kesah dari Bapak Hilmi, di mana istrinya yaitu Ibu Vanessa memiliki kekurangan kecakapan dalam melakukan tugas yang dilakukan oleh para istri pada umumnya, sehingga Bapak Hilmi pun mencari pelampiasan karena tidak terpenuhnya kewajiban istri dari Ibu Vanessa. Saya merasa tidak tega setiap kali melihat Bapak Hilmi tidak mendapat kewajiban peran istri dari Bu Vanessa. Karena pemeriksaan saksi-saksi telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, apakah benar yang dikatakan oleh para saksi? Mohon izin yang mulia. Memang benar pada kejadian tersebut, saksi bersama dengan istri saya. Saya juga mengakui kesalahan saya pada kejadian tersebut. Saya juga mengakui bahwa adanya kebetulan bisa sembuh. Maka dari itu saya ingin membela diri saya di kejadian ini. Sekretaris saya memiliki kedekatan dengan saya. Dia juga membantu saya di kala-kala terberat saya di dalam kantor. Saya juga merasa sakit hati atas perkataan istri saya yang menurut saya selingkuh, seolah-olah saya bersalah setelah mendapatkan perlakuan yang tidak wajar di sisinya. Dan saya juga terpancing oleh emosi. Karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah Majelis Hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan. Karena pada saatnya, nanti saudara memiliki hak untuk menanggapi. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti Majelis Hakim. Penuntut umum, silakan dengan tuntutan saudara. Terima kasih Majelis Hakim. Surat tuntutan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Muhammad Hilmi Rahjani, jenis kelamin laki-laki, tempat atau tanggal lahir Pekanbaru 31 Juli 1995, umur 28 tahun, warganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sabar nomor 23, Kecamatan Pagisekaki, Kelurahan Haratu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bahwa terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan ditahan oleh penyidik Polsek Lampung Baru Timur sejak tanggal 22 September sampai dengan 23 September 2023. Ditahan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Lampung Baru Timur sejak tanggal 25 September sampai dengan 26 September 2023. Menuntut supaya hakim atau majelis hakim pengadilan negeri kota yang memeriksa dengan ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Hilmi Rahjani secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hilmi Rahjani dengan pidana selama 1 tahun, menjatuhkan denda sebesar 5 juta terhadap terdakwa. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa rekaman CCTV dan rekaman suara melalui handphone
Yang keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mempertimbangkan tuntutan dan memutus perkara ini. Demikianlah tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 28 September 2023. Penuntut umum Fransiskus Arya SH dan rekan saya Raffi Saputra SH. Saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Apakah ada pembelaan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap dengan pembelaan terdakwa? Sudah Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Halaman pledoi atau nota pembelaan dalam perkara pidana nomor PDM 1305 SMG 05 2009 atas nama terdakwa Muhammad Hilmi Razani. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan ini. Selanjutnya kami aturkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang kami muliakan atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pledoi ini. Sebelum kami menyampaikan pledoi ini, agar pledoi yang kami sampaikan terurai dengan sistematis, maka pledoi ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian. 1. Pendahuluan. 2. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 3. Tinjauan terhadap surat dakwaan. 4. Penutup. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa meluruskan persepsi yang sering muncul dan berkembang berkaitan dengan fungsi dan peran pelaku penasihat hukum, memandang bahwa fungsi dan peran kami adalah dalam upaya semata-mata mengusahakan agar terdakwa bebas. Fakta yang terungkap dalam persidangan. Keterangan saksi. Saksi 1. Saksi korban Vanessa Grace. Tempat tanggal saudara, Bandung 6 November 1995. Umur 28 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Jenis kelamin perempuan. Alamat saudara, Jalan Sabar nomor 23, Kecamatan Payu Sekaki, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa benar saksi korban saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di penyidik. Saksi merupakan istri dari terdakwa, bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama terdakwa saudara Muhammad Hilmi Razani berada di dalam ruang makan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 12 tersangka Muhammad Hilmi Razani sedang makan siang bersama korban, bahwa benar ketika sedang makan siang dengan korban Vanessa Grace terdakwa melakukan kekerasan kepada korban. Saksi 2. Nama Rifa Azara, tempat tanggal lahir saudara Medan 17 Januari 1987. Umur 36 tahun, kerjaan asisten rumah tangga, jenis kelamin perempuan. Alamat saudara Jalan Teratai nomor 24, Kecamatan Senayan Raya, Kelurahan Bina Bangsa, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa benar saksi korban saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saksi memberikan keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di penyidik. Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama korban saudara Vanessa Grace berada di ruang makan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 12 tersangka Muhammad Hilmi Razani sedang makan siang bersama, bahwa benar ketika sedang makan siang dengan saudara Vanessa Grace tersangka Muhammad Hilmi Razani melakukan kekerasan dan yang disaksikan oleh saksi. Saksi 3. Nama Anissa Tanzil, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Oktober tahun 2000. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, jenis kelamin perempuan. Alamat saudara Jalan Bunga Kertas nomor 35, Kecamatan Tampan, Kelurahan Delima, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa
Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 12, tersangka Muhammad Hilmi Razani sedang makan siang di ruang makan, lalu saat berbincang-bincang, timbullah pertengkaran hingga terjadi kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban. Namun segala tindakan tersebut terjadi dikarenakan terdakwa yang merasa sakit hati karena tuduhan dari korban yang menyudutkannya, dan apabila korban tidak menyudutkan terdakwa, maka segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan terjadi. Keterangan terdakwa. Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa benar telah melakukan penganiayaan, bahwa benar tindakan terdakwa disudut oleh korban, bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Polsek Labu Baru Timur. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan: 1. Surat keterangan hasil visum. 2. Rekaman CCTV. 3. Rekaman suara. 4. Foto chat terdakwa. 5. Foto luka korban. Tinjauan terhadap surat dakwaan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka marilah kita tengok kembali surat dakwaan yang telah disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum. Bahwa terdapat surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum nomor rek perkara 000 PID B 2023 telah ternyata mengandung ketidakjelasan, yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan terhadap surat dakwaan itu tersendiri. Ketidakjelasan tersebut adalah tidak terpenuhinya kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan dan cenderung asal-asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, keterangan saksi dan korban terlalu menyudutkan bahwa terdakwa itu dapat dilihat dari keterangan saksi korban yang secara tidak langsung membangun opini bahwa terdakwa sudah dari awal berniat melakukan penganiayaan dan perampasan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, untuk mengingatkan persidangan mulia ini, marilah kita senantiasa merenungkan bahwa manusia tempatnya salah dan dosa, dan kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam menjatuhkan hukuman kita dapat bertindak sebaik-baik mungkin dan menjatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Penutup. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang penuh hikmat ini. Semoga Allah memberi petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa kita tempuh dan gapai. Amin. Kemudian atas perhatian, perkenan serta kebijaksanaan majelis hakim yang kami muliakan, diucapkan terima kasih. Hormat kami, Fatih Arya Esa. Penuntut umum, ada tanggapan? Ada yang mulia. Menurut kami, surat tuntutan kami sudah sangat tepat dan meyakinkan, dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal terbukti melakukan pasal 44 ayat 4 dan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu, kami tetap pada surat tuntutan kami majelis hakim. Penasihat hukum, ada tanggapan? Ada yang mulia, menurut kami penuntut umum terlalu terburu-buru dan tidak teliti dalam menerapkan pasal terhadap klien kami. Cukup yang mulia. Baiklah, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Hakim akan membacakan surat putusan kepada terdakwa. Terdakwa dimohon untuk berdiri. Setelah melakukan diskusi, hakim memutuskan putusan nomor perkara 0000/PID-B/2023 demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Riau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhammad Hilmi Razani, tempat lahir Pekanbaru, umur 28 tahun, tanggal lahir 31 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan manajer perusahaan. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan
1. Penyidik Polsek Labu Baru Timur 22 September sampai 23 September 2023. 2. Diperpanjang oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Labu Baru Timur 25 September sampai 26 September 2023. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hilmi Razani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, tindak kejahatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban Vanessa Grace mengalami luka berat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Hilmi Razani dengan pidana selama 1 tahun dengan menjatuhkan denda sebesar 5 juta terhadap terdakwa. 3. Barang bukti rekaman CCTV dan rekaman suara melalui handphone. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 10.000. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan pasal 5 huruf A nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hilmi Razani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 5 juta rupiah. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa yang ditahan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000. Demikian keputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Riau oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2. Sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga nomor 123-PID-KDRT-2-2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru dinyatakan ditutup dan diselesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.